Halo, teman-teman mahasiswa-mahasiswi Stekom semuanya. Yes, kita sekarang berada di kuliah sesi yang keberapa? Yang keempat. Ya, yang keempat ya. Ini kuliah sesi yang keempat. Mata kuliahnya adalah akuntansi keuangan lanjutan 1. Ya, kuliah sesi keempat. Mata kuliahnya akuntansi keuangan lanjutan 1. Dosennya Pak Beni ya, Pak Beni Cuaca. Oke, sebelum memulai kuliah sesi yang keempat ini, seperti biasa ya, Pak Beni kasih tahu dulu ya nomor WA Pak Beni supaya kalian bisa Pak Beni bantu. Tapi tolong ya pada saat Japri kasih tahu ya, saya Beni mahasiswa akuntansi keuangan lanjutan 1 dari Stekom. Pak, saya mengalami kendala ini. Ya, Pak Beni siap untuk bantu teman-teman ya. Nomor WA Pak Beni 0821 41 03 06 57. Ulang Pak Beni, siap. 08 21 41 03 06 57. Oke, kita mulai kuliah sesi yang keempat. Didampingi oleh partner Pak Beni, seorang wanita yang cantik dan luar biasa ya. Kita sapa Bu Frida Yani. Halo Bu Frida. Bu Frida, apa kabar? Bu Frida mana? Ya, Tes? saya lagi pasang slide-nya, Pak. Oh, lagi pasang slide. Ya, ya. Pelan-pelan Bu Frida, pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Apa kabar? Apa kabarnya Bu Frida? Tadi Pak Beni tadi sama teman-teman mahasiswa-mahasiswi merasa kehilangan loh. Tadi tidak ada suara Bu Frida sekian sekian detik. Gimana nih kalau kami merasa kehilangan? Ya, boleh lah. Ya, boleh lah. Bu Frida gimana kabar di sana? Masih cuacanya masih cerah, panas, berawan atau mendung atau cuaca yang ingin selalu tidur? Bu Frida. Iya, masih mendung. Waduh. Suaranya Bu Frida kurang pas ya, kurang Halo, agak. masih mendung. Ya, masih mendung ternyata teman-teman. Sesi 3, sesi keempat, cuaca di sana mendung selalu. Tapi tetap Bu Frida Ya, dengan semangat mendampingi kita ya. Bu Frida jangan tertidur loh ya mendampingi kami. Kami lagi semangat-semangatnya belajar nih Bu Frida. ya, Ya, oke. Siap-siap kalau gitu. Kita mulai Bu Frida. Gaspol kuliah sesi yang keempat. iya, Pak. Yoi. Saya lanjut ya, Pak. Silakan Bu Frida. Ya, profesi akuntansi dibagi dua bagian besar. Yang pertama adalah akuntan publik dan yang kedua adalah akuntan internal. Akuntan publik itu apa? Yaitu akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Mereka bekerja bebas dan mendirikan kantor dari DPKU. Seorang akuntan publik dapat melakukan pemeriksaan atau audit, misalnya terhadap jasa perpajakan dan sistem manajemen. Ini Oke, dulu ya, Pak. suara Pak Beni. Ya, oke, suara Pak Beni masuk Bu Frida. Masuk. Clear ya, suara Pak Beni ya. Tes Bu Frida. Halo? Kayak Pak, ada sinyal masuk, ya Pak. betul. Oh, masuk ya. Oke. Oke, dibagi dua ya teman-teman ya. Secara profesi itu dibagi dua secara garis besar lah ya, kira-kira seperti itu. Satu adalah akuntan independen, itu ya, akuntan publik lah ya, publik. Dan satu lagi adalah akuntan internal. Jadi akuntan untuk internal perusahaan
Yang satu lagi adalah akuntan untuk umum. Ya, kalau kita bisa bahasa sehari-harinya ya teman-teman, yaitu adalah KAP, kantor akuntan publik. Gitu ya. Itu tadi Pak Beni ngomong, diaudit oleh kantor akuntan publik. Karena akuntan publik ini independen, dia tidak punya kepentingan terhadap kita punya perusahaan. Nah, itu namanya kantor akuntan publik ya, external auditor. Kalau teman-teman ada kenal istilah The Big Four kan ya, The Big Four, PwC, Deloitte, Ernst Young gitu ya, KPMG, macam-macam tuh. Nah, itu yang besar-besar yang Pak Bayi sebut ya. Ya mungkin ada juga yang nggak besar-besar. Bukan masalah besar atau kecilnya ya teman-teman. Tapi kalau perusahaan itu punya kantor perwakilan di banyak negara, biasanya mereka senang memilih lah ya kantor akuntan publik yang juga bisa mengaudit di banyak negara juga. Nah, terus yang berikutnya trusted gitu ya, trusted terhadap KAP yang besar-besar tadi, the big four tadi, itu itu lebih bisa untuk kita percaya. Apakah itu benar atau nggak benar? Kita tidak perlu menjustifikasi di sini ya, karena memang top four ya, the big four gitu ya. Itu kita tidak perlu menjustifikasi. Nah, tapi apakah perusahaan kecil itu tidak layak? KAP kantor kecil apakah tidak layak untuk mengaudit perusahaan besar? Oh, layak aja, sah-sah aja, nggak ada yang salah. Jadi kita tidak melihat size-nya ya. Pak Beni, jadi kalau seandainya TBK-nya perusahaan kecil, yang audit juga KAP, kantor akuntan publik perusahaan kecil. Oh, nggak harus. Nggak selalu. Cuma karena misal contoh ya, perbankan tertentu, dia lebih trust sama KPA. Ya, dia merekomendasikan, ya kalau bisa KPA, karena lebih dia trust independensinya. Tapi kalau KAP yang dia tidak tahu latar belakang dan asal usulnya, dikhawatirkan gitu ya, itu lebih tidak independen. Nah, jadi artinya adalah apa? Bukan hanya KAP teman-teman. Semua usaha, semua bisnis, kalau kita tidak bisa dipercaya, siapa yang mau kerjasama sama kita? Itu masalah integritas sebenarnya teman-teman ya. Jadi itu kita tidak tidak ada sangkut pautnya antara perusahaan yang size bisnisnya kecil harus KAP kecil, nggak ada ya. Atau ada kecenderungan perbankan menggunakan KAP ini untuk lebih trust, itu cuma adalah karena dia lebih memilih ke situ. Benar atau salah? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semua usaha ya, semua usaha harus ada dapatin trust. Bahkan kita pun nantinya pada saat kita bekerja atau kita jadi seorang pengusaha, kita juga harus bisa dipercaya. No trust, no activity. Nah, itulah yang Pak Beni masuk di sini ya. Kalian harus paham dulu nih. Nah, kantor akuntan publik itu kita harus lulus ya sertifikasi namanya CPA, CPA. CPA itu kepanjangannya adalah Certified Public Accountant. Nah, dia ada level 1, level 2, level 3. Susah nggak Pak Beni untuk lulusnya? Segala di dunia ini sebenarnya kalau mau dibuat susah, dibuat mudah ya jadi mudah. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Ya kan? Kalau kita bilang susah ya pasti susah lah. Masa ya dapatin sertifikasi itu gampang? Nggak mungkin, pasti susah. Tapi kalau kita ikutin prosesnya dengan benar, ya banyak tuh yang dapatin sertifikasi CPA. Nggak sedikit, banyak yang dapatin tadi. Nah, artinya jalur untuk menuju kita punya KAP itu ada prosesnya sampai mendapatkan Certified Public Accountant, dan harus ada jam audit teman-teman. Kalau nggak ada jam audit, kita nggak bisa buka KAP sendiri. Tapi kita bisa sebagai partnernya mereka dari KAP, gitu ya. Nah, nanti dalam proses kita jadi partner dari KAP tadi itu juga nggak semudah itu. Kita bisa jadi signing partner untuk tanda tangan tuh Pak teman-teman di opini audit. Nanti teman-teman harus paham ya, ada nanti namanya opini audit eksternal tuh. Wajar tanpa pengecualian gitu ya. Wajar dengan pengecualian tidak memberikan opini gitu ya. Ya, macam-macam tadi itu ya.
dia punya opini auditnya gitu loh. Jadi si KAP tadi ya hanya bertanggung jawab terhadap opininya mereka, opini audit. Mereka tidak bertanggung jawab terhadap laporan keuangan kita. Nah, yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan kita siapa? Yaitu manajemen perusahaan kita dong. Sedangkan kantor akuntan publik tadi hanya bertanggung jawab terhadap opini yang dia keluarkan bahwa laporan keuangan kita ini wajar loh dengan pengecualian. Wajar tanpa pengecualian. Ingat ya kata kuncinya ya, wajar. Bukan valid loh. Loh kenapa nggak valid Pak Beni? Kalau valid, berarti setiap transaksi harus diperiksa. Kalau setiap transaksi diperiksa, masuk di akal nggak? Kita ngerjakan itu selama 1 tahun, ya kan 12 bulan 365 hari. Sedangkan audit proses tadi mungkin berlangsungnya hanya kurun waktu 3 bulan. Nah, cara kerja mereka adalah mengambil sampling. Semakin tinggi tingkat risiko dari sebuah proses di dalam perusahaan kita, maka samplingnya semakin banyak. Nah, kalau samplingnya semakin banyak, activity mengecek satu-satu itu semakin banyak, ya pasti bayarannya semakin mahal. Nah, makanya kita sebagai accounting internal harus paham cara kertas kerjanya dari eksternal auditor supaya nanti pada saat proses pemeriksaan tidak banyak sampling yang diambil, tidak lama prosesnya, ya kan, dan tidak besar biayanya. Itu kita paham. Jadi kalau kita tidak paham proses kertas kerja yang eksternal auditor dan kita punya laporan keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan, waduh, itu bisa mahal, bisa lama proses auditingnya tadi. Nanti dikatakan kami diaudit sama KAP ini lama. Sebetulnya bukan KAP-nya yang ngaco, kitanya yang belum sesuai pencatatan kita sesuai standar akuntansi keuangan, sehingga menimbulkan sebuah ketidakpastian, sebuah keraguan dalam memberikan opini. Akhirnya si external auditor tadi itu mengambil sampling yang sangat banyak, gitu kan ya. Ngambil sampling yang banyak, periksa lama, butuh tim mereka yang juga banyak, dan pasti biayanya banyak dong. Nah, kalau internal accountant, ya kan, internal dalam perusahaan tuh, di dalam perusahaan nih. Nah, kita menjanjikan tadi. Makanya antara internal accountant dengan public accountant itu sebenarnya harus punya benang merah secara kertas kerjanya. Sehingga nanti pada proses audit kita nggak 2 kali kerja ya teman-teman. Nah, itu poinnya tadi ya. Oke, lanjut Bu Frida. Lanjutannya adalah nggak mau berpindah. Pelan-pelan. Tadi sudah dijelasin awal ya akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, Pak. Ya, nggak apa-apa bacain aja. Ah, Bacain aja Bu Frid. ya lanjut ya, Pak. Nah, dibacain aja tuh akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen apa bedanya. Oh, yang pertama adalah pemakai. Kalau akuntansi keuangan itu high level manajemen dan pihak luar perusahaan. Kalau eh, akuntansi manajemen high level manajemen dan berbagai jenjang organisasi. Hmm, setuju. Lanjut Bu Dijelasin Frid. dulu atau lanjut? Lingkup Lanjut. informasi, akuntansi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Kalau akuntansi manajemen bagian dari perusahaan. Nah, stop dulu. Oke ya. Nomor 1, akuntansi keuangan tadi itu, dia kan berwujud laporan keuangan ya. Bahasa kerennya gini teman-teman, kalau nanti teman-teman bekerja ya. Akuntansi keuangan itu bahasa kerennya adalah statutory reporting. Statutory namanya ya, statutory reporting. Bahasa kerennya, kalau akuntansi manajemen, bahasa kerennya adalah manajemen reporting. Nah, statutory reporting atau akuntansi keuangan itu digunakan baik dari sisi internal dan termasuk pihak eksternal tadi, orang pajak lah, orang bank lah, investor lah, supplier lah ya, itu akuntansi keuangan. Kalau akuntansi manajemen, manajemen reporting hanya dipakai di dalam internal perusahaan, tidak dipakai di keluar. Makanya dia tidak patuh dan tunduk terhadap standarisasi akuntansi keuangan. Ya, dia sesuai kebutuhan.
Itu akuntansi manajemen. Nah, yang kedua tadi itu adalah apa? Kalau akuntansi keuangan, dia mencakup keseluruhan transaksi bisnis dari A sampai Z yang berbau keuangan pasti dicatat. Kalau akuntansi manajemen, lebih kepada men-zoom in sesuai kebutuhan. Saya mau fokus zoom in, tolong perhatikan fluktuatif di biaya A, B, C, D, F, G. Karena dia tidak tunduk terhadap standar akuntansi keuangan. Dia bisa di custom sesuai dengan kebutuhan internal perusahaan. Nah, maka tadi itu kata Bu Frida melalui slide ini tadi adalah apa? Tidak mencakup seluruh organisasi, tapi di bagian-bagian tertentu mana yang kita mau zoom in. Itu kuncinya ya. Oke, lanjut Bu Frida nomor 3. Nomor 3 adalah fokus informasi. Kalau akuntansi keuangan masa lalu, kalau akuntansi manajemen masa yang akan datang. Nah, akuntansi keuangan itu historical. Akuntansi manajemen itu in the future. Kira-kira nih ya teman-teman, Pak Beni, dulunya, nah kan gitu ya kalau kita punya bahasa ya, dulunya, katanya pusing terus, dulunya, ya tuh, Pak, ada dikit ya. gimana tuh, nyut nyut, Nggak nasa aja. nyut nyut ya tadi itu. Nggak apa-apa. Dulunya akuntansi keuangan tadi itu ya, dulunya kami itu 2 tahun yang lalu Pak Beni kami itu profit. Oh gitu ya. Harusnya Pak Beni di masa depan kami juga profit. Loh kata siapa? Mana bisa kita mengcompare antara historical dengan masa depan? Di tengah-tengah kondisi VUCA hari ini, di tengah-tengah kondisi yang tidak pasti hari ini. Itu kan nggak masuk di akal. Ya kan? Kita mengcompare. Dulunya saya berhasil Pak Beni, betul. Apakah masa depan saya pasti bisa berhasil? Ya tergantung kamu dong. Apakah kamu berjuang sekeras yang dulu? Apakah kompetitor berjuangnya lebih keras daripada kamu? Itu kan berbeda hasil akhirnya. Nah, akuntansi keuangan itu hanya histori. Lagu lama lah, lagu masa lalu, cerita lama kita. Tapi kalau akuntansi manajemen, kita mencoba untuk memastikan bahwa langkah kita, ya, bahwa agresif kita, bahwa inovasi kita, itu jauh melebihi kita punya kompetitor dalam bergerak. Nah, berbeda kan? Mungkin dulunya kita cukup lari 50 km per jam. Karena pada saat itu kompetitor kita larinya 30. Apakah masa depan kompetitor kita juga lari 30? Belum tentu. Bisa jadi dia larinya 100 km per jam. Artinya apa? Kita harus lebih lagi effort di atas 100 km per jam. Nah, menurut teman-teman, kira-kira nih, apakah ada yang salah terhadap akuntansi keuangan atau ada yang salah dalam akuntansi manajemen? Nggak ada. Dua-duanya saling memperlengkapi. Ya kan? Nah, tapi kalau kita hanya mencatat masa lalu, ya kita ketertinggalan terus. Nah, pertanyaan Pak Beni, apakah cukup dengan knowledge atau skill journal entry, piutang di debit, penjualan di kredit, ya biaya ATK di debit, bank di kredit, apakah cukup dengan pengetahuan journal entry agar kita bisa sebagai seorang akuntan manajemen? Jawabannya nggak bisa, nggak cukup, sangat jauh sekali. Tapi kalau teman-teman bisa memiliki knowledge dan skill yang lebih bersifat tajam, karena akuntansi ini teman-teman adalah hanya merefleksikan angka dari sebuah strategi. Jadi angka itu, akuntansi manajemen ya, kalau kita bahas ini ya, akuntansi manajemen tadi itu adalah angka yang terefleksi dari sebuah strategi. Nah, kalau kita mau angka yang terefleksi ini angka menjadi bagus, maka strategi kita juga harus bagus dong. Tapi Pak Beni, kita nggak diajarkan secara strateginya. Kita cuma diajarkan secara jurnal entry-nya. Nah, terus gimana dong Pak Beni? Pertanyaan Pak Beni juga simpel. Apakah belajar tersebut harus dari kampus? Apakah belajar tersebut hanya tergantung dari dosen? Ini nggak masuk di akal.
belajar tersebut harus dari segala sumber karena kita yang mau maju, bukan dosennya yang mau maju. Tapi setidaknya apa yang disampaikan dosen itu kalian serap dulu. Tapi apakah cukup yang disampaikan dosen untuk bertarung dalam dunia real? Tidak cukup. Sangat jauh. Tapi kalau yang disampaikan dosen saja kalian tidak bisa menyerap, bagaimana kalian bisa membangun fondasi lebih kuat lagi? Ya itu loh poinnya. Nah, kalau kalian bisa bisa paham angka-angka ini datang dari strategi bisnis yang mana, sehingga kalian bisa adjust strategi tadi, sehingga angka-angka tadi bisa lebih bagus dan bisa memenangkan kompetisi. Kira-kira nih kalian bakal di PHK atau dinaikin gaji? Dinaikin gaji Pak Benny, betul. Jadi profesi accounting mana yang yang nggak dibutuhkan? Nggak masuk di akal. Profesi accounting yang journal entry yang nggak dibutuhkan, yes. Oh gitu ya Pak Benny. Memang betul itu yang terjadi. Nggak boleh ada satupun yang ketersinggungan dalam hal ini. Ini fakta Pak Benny ngomong. Coba kalian bayangkan, angka akuntansi manajemen itu bicara mengenai masa depan. Boro-boro masa depan Pak Benny. Mencatat jurnal entry aja kami masih salah. Kan yang salah siapa coba? Yang salah dosen untuk kalian. Nah, karena kita masih berada di level itu. Sedangkan persaingan yang terjadi di Indonesia hari ini, di luar negeri hari ini, oh tajam teman-teman. Di saat kita belajar akuntansi keuangan lanjutan 1 hari ini, semua negara juga sedang lagi belajar hari ini. Itu semua adalah kompetitornya kita. Nah, tapi kalau mendengar kuliah ini saja, kita ketiduran, kira-kira kita bisa nggak mencapai mimpi kita? Ya nggak mungkin. Setiap hasil pasti melalui proses. Setiap proses pasti ada butuh pengorbanan. Nah, kita mau bayar harga nggak? Kalau nggak mau ya nggak bisa lah. Bukan hanya di akuntansi keuangan lanjutan 1. Di semua hal dalam kehidupan ini harus ada bayar harga. Kalau nggak bayar harga nggak bisa. Itu poinnya. Ya, itu Pak Bini harap teman-teman paham di sini dulu nih. Cara berpikir tadi. Akuntansi manajemen itu bicara in the future. Wah keren dong Pak Bini. Iya keren. Skill kita ada nggak? Harus ada dong Pak Bini. Bagus. Nah, gitu loh ya. Tapi dosen kita nggak ngajarin Pak Beni. Teman-teman, ayo lah ya. Di zaman digital hari ini, semuanya gratis loh. Knowledge sama skill itu loh. Tinggal kita mau kita tinggal mau kita alokasikan waktu untuk belajar atau kita asik viral-viral di sosial media. Itu kan pilihan. Kita memilih hari ini untuk bergembira, nantinya kita menangis. Atau kita pilih hari ini kita menangis, bersusah-susah, nanti kita gembira. Itu kan opsi. Mana ada semuanya menangis, di sekarang menangis, nanti kan nggak mungkin. Atau semuanya bahagia sekarang, bahagia nanti. Nggak mungkin. Dunia ini seimbang, teman-teman. Balance. Balance gitu loh. Kita menangis hari ini, maka masa depan kita tersenyum. Kita bisa ketawa bahagia. Kita ketawa hari ini, di tengah-tengah orang lagi berjuang, maka nanti kita menangis. Dunia ini balance, teman-teman. Dan dunia ini adil kok. Itu kuncinya ya. Lanjut, Bu Fred. Semakin keras, Den. Lanjut, Bu Fred. Rentang waktu akuntansi keuangan kurang fleksibel. Biasanya mencakup waktu kuartalan, semesteran, dan tahunan. Akuntansi manajemen fleksibel tergantung kebutuhan. Iya. Karena akuntansi keuangan dia harus comply, patuh terhadap standar akuntansi keuangan yang ditetapkan 1 periode. Biasanya tahun buku itu 1 tahun. Nah, tapi nanti kalau bisa PSAK-nya diubah, ya kita harus patuh lagi sama PSAK. Tapi kalau akuntansi manajemen, karena dia tidak tunduk dan patuh kepada PSAK, itu kita bisa adjust sesuai kebutuhan kita. Nah, jadi kalau gitu bagus akuntansi manajemen dong Pak Beni. Gak ada yang salah dengan akuntansi keuangan dan dan tidak mudah juga teman-teman mempelajari akuntansi manajemen. Oke.
Kalau Pak Beni ditanya, Pak Beni seorang certified yang mana? Pak Beni certified manajemen accountant, akuntansi manajemen. Loh, kok Pak Beni nggak akuntansi keuangan? Itu kan sesuai dengan kita punya masing-masing passion dan talenta kita ya. Oke ya teman-teman ya. Maka tadi Bu Frida dan Pak Beni, waktu kalian dengar perkenalan kita di sisi 1, gelarnya seabrek-abrek, sertifikasi seabrek-abrek. Kenapa? Kita harus memperkaya kita punya knowledge. Bukan cuma mau show gelar. Bukan karena nggak ada kerjaan sehingga kuliah terus. Oh enggak. Itu pun kita lagi merintis menuju S3. Nah, itu poinnya teman-teman. Jadi kalau S1 ini saja kalian misalnya, perkuliahannya saja kalian misalnya malas-malesan, nggak mau, ya minta maaf. Uang itu tidak mungkin turun dari langit teman-teman. Uang itu harus diperjuangkan. Bisa Pak Beni, cara gimana? Kita menang undian. Oke. Bisa Pak Beni, kita nikah sama orang yang kaya langsung. Oke. Itu kan pilihan ya. Tapi kalau nikah sama orang kaya Pak Beni, itu kan cuma kita hidup di negeri dongeng. Oh enggak, ada kok. Ya silakan, itu kan pilihan. Nggak ada yang salah. Cuma Pak Beni kan sebagai dosen kalian wajib mengingatkan kalian tentang kebenaran ini gitu loh. Oke ya, lanjut Bu Fred. Lanjut ya, Pak. Yoi. Disiplin ilmu. Kalau akuntansi keuangan, ilmu ekonomi. Kalau akuntansi manajemen, selain ilmu ekonomi juga bisa. Nah, itu dia poinnya. Jadi akuntansi manajemen tadi, orang teknik mesin juga boleh. Orang hukum juga boleh. Tapi kalau akuntansi keuangan, karena dia kaku ya. jadi harus berbackground ekonomi lah gitu ya. Kalau akuntansi manajemen, orang manajemen juga boleh itu loh. Karena dia lebih kepada membuat sebuah strategik. Nah, itulah yang profesi Bu Frida tempati hari ini. Yang waktu sesi 1 kalau kalian dengar, Bu Frida berprofesi sebagai apa? Corporate planning. Corporate planning tadi itulah yang kita bisa ekivalenkan kira-kira ya, mendekati yang mana nih? Akuntansi keuangan atau akuntansi manajemen? Kira-kira mendekati akuntansi manajemen. Kira-kira seperti itu ya. Apakah corporate planning tadi itu hanya sebatas akuntansi manajemen? Oh tidak. Karena dia harus paham perencanaan korporasi. Bukan semata-mata secara financial perspektif, termasuk strategik yang lain. Nah, itu lebih luas lagi. Nah, kan tadi di sesi 1, kalau teman-teman perkenalan Bu Frida, itu tadi. Nah, tapi kan dengan harga yang dibayar Bu Frida, ya Bu Frida bisa menjabat di posisi sekarang kan. Ada ada bayar harga itu teman-teman. Ya, kecuali kita pewaris, kita nikah sama anak konglomerat, dan kita menang undian. Itu pun nggak bisa sustain ya. Karena kita tidak punya fundamentalnya, kita tidak punya fondasinya. Itu yang disayangkan kalau teman-teman tidak mendapatkan sebuah motivasi untuk terus fight gitu ya. Lanjut Bu Frida. Sebentar, cari tombolnya susah. Waduh, Isi banyak tombol. laporan. Akuntansi keuangan berupa ringkasan mengenai perusahaan secara keseluruhan. Akuntansi manajemen bersifat rinci mengenai bagian dari perusahaan. Yes. Akuntansi keuangan itu dari A sampai Z. Kalau akuntansi manajemen itu bersifat zoom in. Yang mana kita mau fokuskan di situ kita pertajam. Zoom in. Nah, bagaimana kita tahu mau fokus di situ? Bagaimana kita tahu kita bisa fokus di risiko itu? Kalau kita tidak punya keterampilannya, kita nggak punya skillnya, kita nggak punya wawasannya. Apakah cukup dengan wawasan dari sisi ilmu accounting? Tidak. Tapi setidaknya kita dengan paham analisa angka-angka, yang angka keuangan, kita bisa meraba jauh lebih cepat dibandingkan oleh teman-teman yang tidak terbiasa analisa di angka-angka keuangan. Nah, itu poinnya ya. Jadi, mungkin saja kita bisa, bulan ini kita mau menganalisa human resources mengenai sumber daya manusia. Why not?
Nah, tapi kita harus paham dulu critical point-nya SDM itu, sumber daya manusia itu di mana. Kita kan nggak tahu, ya kan? Nah, makanya belajar. Tiba-tiba besok bos kita bilang, ayo analisa di bagian pabrik, di produksi. Waduh Pak, saya nggak ngerti Pak prosesnya Pak. Nah, kalau kita besok bilang, waduh Pak, saya nggak ngerti prosesnya Pak. Waduh males Pak, saya ke pabrik. Harusnya kan accounting itu duduk belakang meja Pak. Datang pagi, ya jam 8, pulang jam 4, jam 5. Terus ke toilet 20 menit. Terus otak-atik data. Nah, kalau cuma beruntung doang, bisa menjabat di situ. Ya kalau enggak ya enggak kepake. Pasti di PHK, di layoff. Nah, itulah bedanya. Ya, jadi teman-teman, jangan mengatakan bahwa accounting itu hanya mencatat, duduk belakang meja, salah besar. Oke ya. Lanjut dulu yang perbedaan ini dulu Bu Fred, setelah selesai perbedaan ini kita tutup sesi keempat. Selanjutnya adalah sifat informasi. Akuntansi Ya, keuangan, ketepatan informasi merupakan hal yang penting. Akuntansi manajemen, unsur taksiran informasi adalah besar. betul. Ya, adalah Iya, besar, betul. betul. Kenapa? Karena akuntansi keuangan tadi itu kan data historikal, sudah terjadi, sudah keluar angkanya. Kalau salah kan ngaco ya. Tapi kalau akuntansi manajemen itu bersifat apa? Memprediksi masa depan. Jadi yang keluar tadi itu adalah angka apa? Forecast. Angka forecast tadi yang keluar. Nah, kalau forecast diharapkan itu sesuai dong dengan nanti yang actual terjadi kan. Nah, itu baru bagus. Tapi Pak, mana mungkin Pak forecast bisa sesuai dengan angka actual nanti yang terjadi. Betul. Karena kita bukan Tuhan. Tapi setidaknya ada risiko-risiko tadi itu kita sudah ukur, kita sudah define, sehingga kita bisa mitigasi risiko terlebih dahulu yang tidak pasti tadi. Walaupun meleset angkanya, dan pasti meleset angkanya, tapi setidaknya tidak jauh ya, berada dalam risk tolerance. Toleransi risikonya. Nah, itu kuncinya. Waduh, berarti kalau akuntansi manajemen, kita cenayang dong, Pak. Kita harus bisa dong, Pak, berpikir jauh ke depan. Betul, teman-teman. Waduh, nggak mau deh, Pak. Udah deh, Pak, saya jurnal entry aja deh, Pak. Ya, silakan. Waduh, Pak. Setelah jurnal entry saya lalui, setelah saya kerja setahun 2 tahun, akhirnya perusahaan melay-off saya, Pak. Loh, kenapa? Mereka ganti sama AI, Pak. Iya, nyesel saya, Pak. Saya nggak belajar kemarin sesuai arahan Pak Beni. Ya udah, kan penyesalan selalu datang terakhir. Nah, kalau penyesalan selalu datang di awal, namanya bukan penyesalan dong. Oke, lanjut. Ya, habis, Pak. Oke, siap. Pelan-pelan, tangkap dulu poinnya, ya. Tidak usah seabrek-abrek lagi. Tapi sekali lagi ya, nggak suka kejar-kejar materi ya. Nggak suka bicara teori-teori ya. Ya, teori nggak salah. Tapi kalau tahu teori tidak tahu applicable, sama juga bohong. Tapi kalau kita tahu applicable, pelan-pelan kita bisa belajar kembali teori yang benar. Nah, oke, pesan Pak Beni selalu ingat apa yang selalu Pak Beni ulang-ulang di setiap sesi akhir perkuliahan? Beriman dalam Tuhan, taat selalu ibadah, hormati ayah dan ibu kita, sayangi mereka berdua selagi mereka masih hidup. Kalau mereka nggak ada, sudah percuma. Ya, yang ketiga, jadilah kita sebagai seorang kontribusi dimanapun kita berada. Jadilah kita sebagai pembawa saluran berkat dari Tuhan dan sebagai pembawa damai dimanapun kita berada. Itu penting ya teman-teman. Sekali lagi ya, hidup singkat ya. Nggak akan ada yang tahu apakah kita meninggal usia berapa atau besok pun kita meninggal, kita nggak ada yang tahu. Tapi detik di mana kita sudah menyelesaikan pekerjaan di dunia ini dan kita belum melakukan kontribusi yang nyata untuk kehidupan di akhirat kita, baru nyesel, ya sudah terlambat. Jadi penting di situ ya teman-teman pahami ya. Tetap semangat, tetap fight, never give up. Nggak bisa sama dengan nggak makan ya. Dan yang terakhir, Pak Beni selalu ucapin tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih banyak Bu Frida. Di tengah-tengah cuaca yang kadang-kadang dingin, kadang-kadang mendung, enak untuk tidur, Bu Frida tetap mau menemani kami semua ya.
Terima kasih banyak Bu Frida. Kita akan ketemu kembali di kuliah sesi yang kelima. Ya, di kuliah sesi yang kelima kita akan membahas lebih seru lagi tentunya ya. Oke teman-teman semuanya, salam sehat, salam sejahtera semua buat kita semua ya. Thank you, God bless.